Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, dan di antara yang masih berhubungan dengan silaturahim, yang mana silaturahim termasuk yang dianjurkan, dijalankan, diamalkan di bulan Ramadan dan ketika dalam keadaan berpuasa. Dan di antara yang dianjurkan silaturahim tadi. Begitu pula kita harus menghindari daripada hal-hal yang hendaknya kita hindari di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Yaitu apa? Yang berhubungan dengan silaturahim adalah qat'ur rahim, memutus hubungan rahim. Seperti misal, contoh seseorang itu tadi biasa mengunjungimu, akan tetapi engkau mengatakan kepadanya, sudahlah, tidak usah kesini lagi, dengan niatan untuk memutus hubungan silaturahim misal. Ataupun seseorang itu tadi biasa engkau datangi, akan tetapi sekarang engkau tidak pernah mendatanginya lagi, maka inilah yang disebut dengan qat'ur rahim. Dan dengan qat'ur rahim tentunya kita ketahui kalau bukan karena udzur syar'i, ya seperti mungkin sakit yang parah atau perjalanan yang jauh yang menempuh waktu, begitu juga mengharuskan daripada harta yang banyak, ya, ataupun yang lain sebagainya yang di sana masuk dalam udzur syar'i. Maka selama bukan karena udzur syar'i, berarti di dalam masalah ini engkau memutus hubungan silaturahim. Dan apabila memutus hubungan silaturahim, maka seperti yang seharusnya kita ketahui bahwa menyambung silaturahim, memanjangkan umur, melancarkan rezeki, maka memutus hubungan silaturahim sebaliknya daripada itu, yaitu mendatangkan seseorang itu menjadikan pendek umurnya, dan begitu juga rezekinya tidak lancar dan menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah untuk selalu menjaga hubungan silaturahim, khususnya di hari-hari yang penuh dengan keberkahan dan di waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan. Begitu juga di antara yang tidak boleh dilakukan selain memutus hubungan silaturahim, yaitu bersilaturahim tapi di waktu atau keadaan yang tidak tepat. Itu tadi juga sama. Misalnya ketika seseorang itu tadi datang ke rumah saudaranya, ya di tengah malam, yang mana orang-orang sudah pada tidur. Nah, inilah yang sebenarnya ya tidak dibenarkan juga dalam keadaan tersebut. Begitu juga perlu kita perhatikan dalam bersilaturahim orang-orang yang perlu kita perhatikan. Baik itu tadi kita ketahui, kita datang kepadanya atau dengan mengirim hadiah atau mengirim uang apabila memang membutuhkan. Ya. Siapa mereka yang perlu lebih kita perhatikan? Yaitu orang-orang yang lemah di antara mereka, baik dari segi ekonominya atau dalam kehidupan sehari-harinya atau mungkin anggota tubuhnya. Begitu juga seorang wanita yang sudah tua renta, begitu pula yang miskin di antara mereka. Mereka lah yang harus lebih kita perhatikan untuk kita memberikan kesenangan di dalam hatinya, kebahagiaan. Karena kalau bukan kita sebagai saudaranya, siapa lagi yang akan memperhatikan? Ya, maka karenanya inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan yang mulia ini, dan juga di selain bulan Ramadan tetap kita melakukannya. Bahkan beliau menegaskan lagi, walaupun orang yang kita datangi untuk menyambung silaturahim adalah orang yang ahli maksiat, misalnya dia tidak puasa di bulan Ramadan atau melakukan hal-hal maksiat yang umum, selama dia muslim, maka kalau dia masih ada hubungan rahim dengan kita, kita hendaknya menyambung silaturahim tersebut. Begitu pula walaupun bahkan kafir, selama tidak kafir harbi, kalau dia kafir dhimmi, yaitu yang baik dengan kita, tidak memerangi kita, maka kita tetap untuk menyambung silaturahim. Maka intinya silaturahim itu hukumnya wajib atas setiap orang kepada saudaranya yang masih berhubungan rahim, baik itu tadi dia ahli maksiat, orang fasik ataupun orang kafir, selama bukan kafir harbi. Maka hendaknya tujuannya silaturahim untuk apa? Barangkali kita bisa menasihatinya,
dengan kita mendatangi, insya Allah hatinya menjadi luluh dan menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kita mendoakan ya mereka yang ahli maksiat, kita doakan biar tidak bermaksiat dan kita nasihati pelan-pelan. Mereka yang kafir kita silaturahimi, kita doakan dan kita ajak untuk memeluk agama Islam dan selain dan lain sebagainya. Inilah diantara yang hendaknya kita perhatikan yang ada di bulan Ramadan khususnya dan di selain bulan Ramadan. Bahkan beliau pun juga menjelaskan, bila mana seseorang yang kita datangi untuk kita silaturahim itu tadi adalah orang yang dia itu membalas balasan kita dengan yang tidak baik, baik itu tadi dengan mencela kita atau tidak menganggap kita, atau bahkan mungkin sampai dia dalam keadaan marah-marahi kita atau mengejek kita, merendahkan kita. Maka beliau mengatakan tetap kita hendaknya berlemah lembut, tetap kita bersabar atas keadaan tersebut, karena orang yang seperti itu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung akan membantu dan memperhatikan orang-orang yang di dalam keadaan yang tidak baik tersebut ya. Artinya ketika datang seseorang misal bersilaturahim ya, lalu dia malah cuek, tidak peduli, atau mungkin datangi tapi tidak mau nemui ya, padahal tidak ada tujuan kecuali memang silaturahim, atau bahkan malah memberi hadiah ya, tapi entah kenapa tetap seperti itu. Maka ini tadi keadaan kita tetap harus usahakan untuk selalu memperhatikannya, jangan pernah kita meratas silaturahim. Dan begitu juga diantara yang dianjurkan ketika silaturahim, menjaga perasaannya, jangan sampai kita menyakiti orang tersebut ya, ataupun mengungkit-ungkit yang sudah kita berikan atau sudah kita bagikan. Contohnya adalah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman ya, janganlah kalian rusak sedekah kalian itu tadi dengan al-manni wal adha. Al-manni itu adalah mengungkit-ungkit atas pemberiannya ya, dan adha itu menyakitinya. Bagaimana contohnya? Ya, mereka orang itu yang mana kalau datang misal ke rumah saudaranya memberi uang misal hadiah, atau dia ngirimi uang setiap bulannya, setiap minggunya misal ya, ngasih hadiah. Akan tetapi diungkit-ungkit terus, diomong-omong, kamu ini sudah tak kasih loh, setiap bulan tak kasih, tapi kok tidak mau nurut apa yang saya katakan. Ingat tak saya kirimi terus? Nah, jangan begitu dong ya, harus lebih perhatian sama saya, hormati saya. Nah, dan itulah yang diucapkan ya. Namun ini ya harus lebih mendengar saya lah, wong saya yang ngirimi kamu uang loh setiap bulan. Nah, ini ngungkit-ngungkit terus ya. Atau mungkin ketika datang ke rumahnya orang yang dikasih tadi ya, kamu ini tak kasih uang terus kok, saya datang tidak dihormati, cuman gini saja ya. Ini hal-hal semacam ini bisa membatalkan apa? Pahala daripada sedekah kita atau pahala daripada hadiah kita tersebut. Begitu juga al-adha, menyakitkan hati ya, seperti contoh kita memberikan ya uangnya itu di depannya orang-orang ya, entah dilempar ya, atau dipanggil, sini loh kamu ini miskin loh, sini loh, nih tak kasih uang ya. Ini menyakitkan hatinya ya, naudzubillah min dzalik. Hal inilah yang bisa merusak daripada amalan daripada sedekah tersebut ya, amalan itu tadi. Maka di sini juga membahayakan bagi orang yang mau berhubungan silaturahim, akan tetapi seperti itu bisa malah merusak daripada hubungan silaturahim tersebut. Maka hendaknya jangan dilakukan, harus berhati-hati ya. Dan tentunya diingatkan lagi bahwa silaturahim bukanlah hanya berada di bulan Ramadan, tapi ditekankan di bulan Ramadan karena Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Silaturahim tetaplah dianjurkan untuk di bulan apa saja, di waktu kapan saja, di tempat mana saja selama kita bisa dan itu baik, dan untuk menjadikan ya, hubungan kita lebih baik lagi. Begitu juga diantara yang harus kita hubung silaturahim adalah kedua orang tua kita, dan beliau kedua orang tua kita itulah yang harus lebih kita perhatikan, lebih kita sering hubungi, lebih kita sayang, lebih kita cintai. Dan begitu juga selalu kita membuat hubungan, entah kita di rumahnya
atau mungkin mengirimkan hadiah kepadanya, atau mengirimkan pesan atau doa dan lain sebagainya, yang mana kita hubungi itu sering mungkin, semaksimal mungkin agar menjadikan hubungan kita lebih baik lagi. Itu tadi di antara apa yang dianjurkan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada syarat dan ketentuannya. Kapanpun, dimanapun, berjalan kaki kah kita, naik motor kah, naik mobil kah, di rumah kah, di luar rumah kah, atau mungkin kita berada di toko dan dimanapun saja, maka dianjurkan untuk selalu memperbanyak zikir. Dan untuk selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan zikir itu bisa membersihkan daripada hati kita, membersihkan daripada kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang mulia ini, ilmu yang sangat luar biasa ini. Semoga Allah taala mudahkan kita untuk memberi kita taufik dan hidayahnya, dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang baik di bulan Ramadan dan setiap tahunnya, dan kita akan bertemu lagi menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih taat, lebih mulia, dan selalu dalam keadaan yang lebih baik lagi setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Hadza wa minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.